Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, kali ini saya akan membuat video mengajak teman-teman semua untuk mengakses virtual tour di Museum Sumpah Pemuda Indonesia. Jadi, kita perkenalan dulu ya. Museum Sumpah Pemuda ini adalah museum yang menempati bekas rumah Si Kong Liong yang pernah disewakan dan dijadikan asrama oleh pelajar Sekolah Kedokteran Pribumi atau Stovia. Nah, tempat ini juga dulunya jadi tempat pertemuan pergerakan pemuda dari berbagai daerah, sehingga disebut juga Indonesische Club Gebo, atau yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya itu Rumah Perkumpulan Indonesia. Dan juga tempat ini menjadi tempat latihan kesenian serta dikenal dengan nama Langen Siswo. Jadi bangunan ini itu dulu dikenal dengan Gedung Keramat Raya 106. Kemudian berubah menjadi nama Gedung Sumpah Pemuda karena dulu diikrarkan Sumpah Pemuda di tahun 1928 di gedung tersebut. Di gedung ini sendi-sendi dasar persatuan Indonesia didiskusikan, dirumuskan, dan kemudian diikrarkan. Oke, tanpa tunggu berlama-lama, ayo langsung mulai aja virtual tour-nya. Oke teman-teman, jadi ini merupakan tampilan virtual tour Museum Sumpah Pemuda, dan museumnya ini terletak langsung di pinggir jalan. Nah, kita langsung akses ke dalamnya yuk. Jadi di depan sini juga ada parkiran dan juga ada sebuah tiang bendera merah putih. Nah, ini merupakan pintu masuk ke dalam museumnya. Bisa dilihat juga di depan sini ada berbagai properti seperti meja kursi, ada patung, dan juga ada peraturan kepada pengunjung yang ingin berkunjung ke museum ini. Nah, ini merupakan ruang pertama atau ruang pengenalan. Nah, di sini bisa dilihat ada 3 tokoh atau 3 buah manekin patung yang mana mereka ini merupakan mahasiswa di kampus Stovia pada zaman itu. Dan di sini kan ini dulunya tempatnya asrama para pelajar. Nah, di asrama ini mereka di tempat ini lagi belajar gitu. Terus bisa dilihat di sebelah kanan ini ada gambar yaitu Jakarta Tempo dulu. Nah, ini Jakarta Tempo dulu ya. Kemudian di sebelah kiri ini juga ada gambar-gambar kampus yang dimana dulu itu baru ada 2 kampus, yaitu Stovia dan juga Sekolah Tinggi Hukum. Nah, ini dia kampusnya. Oke, kalau begitu kita langsung menuju ke sini. Nah, ini bisa kita lihat bersama ada patung Wage Rudolf Supratman yang merupakan pencipta lagu Indonesia Raya. Inilah dia. Oke, langsung saja ke ruang organisasi sebelum Sumpah Pemuda. Jadi ini tempat dimana diletakkan bendera dan juga informasi mengenai organisasi-organisasi pada zaman itu, karena waktu itu kan organisasinya masih bersifat kedaerahan, jadi belum secara umum secara Indonesia itu belum. Jadi salah satunya itu ada Jong Java, ada Jong Islamic Tenbon, kemudian ada Pelita Bangsa, dan di sini bisa kita lihat ada juga Pemuda Kaum Betawi dan masih banyak lagi. Nah, di sini juga ada bendera dari organisasi-organisasi itu. Salah satunya ini Jong Java. Jong Java ini dilambangkan dengan keris seperti itu. Kemudian kita masuk ke ruang selanjutnya. Di sini adalah ruang Kongres 1, yang mana bisa kita lihat ya, ada satu pemuda di sini di manekin itu sedang mendengarkan radio. Nah, ini kita bisa lihat informasinya. Nah, ruang ini memamerkan proses terjadinya peristiwa Kongres Pemuda 1 serta organisasi yang berdiri di tahun 1926, berarti 2 tahun sebelum Sumpah Pemuda. Nah, diantaranya ada
Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dan Partai Nasional Indonesia atau PNI yang didirikan oleh Soekarno-Hatta, dan juga ditampilkan pula diorama aktivitas pemuda yang sedang mendengarkan radio. Ya, kita bisa lihat foto-fotonya. Kemudian lanjut ke ruangan selanjutnya. Ini adalah ruang Kongres 2 yang mana menjadi ruangan inti untuk Museum Sumpah Pemuda ini sendiri, karena di ruangan ini Sumpah Pemuda itu diikrarkan atau dibacakan, dan juga sekalian lagu Indonesia Raya dinyanyikan pertama kali. Nah, ini kita bisa lihat ada patung Wage Rudolf Supratman yang mana dia sedang memainkan biolanya saat itu untuk mengiringi lagu Indonesia Raya, dan juga ada beberapa pemuda-pemuda di sini. Dan kita bisa lihat di dinding ini diletakkan putusan-putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia, yang mana ada juga 3 butir isi Sumpah Pemuda, yang pertama, kedua, dan juga ketiga. Nah, kalau di sini bisa kita lihat ini adalah teks lagu Indonesia Raya. Tapi waktu itu liriknya itu berbeda dengan yang saat ini kita ketahui ya. Oke, lanjut ke ruangan selanjutnya. Ini kita menuju ke teras ruang kepanduan. Nah, ruang kepanduan ini artinya yang sekarang kita ketahui itu ruang pramuka. Kepanduan itu kalau bahasa sekarangnya itu pramuka. Bisa dilihat di sini ada rak-rak buku. Sepertinya ini buku-buku dari pemuda-pemudi kepanduan di masa itu. Nah, ini adalah ruang kepanduan 1. Bisa dilihat ada beberapa properti yang menjadi alat kepanduan saat itu. Dan bisa kita lihat ini seragam dari kepanduan di masa itu berbeda jauh ya dengan yang sekarang. Tapi topinya seperti masih sama, topi, tali airnya, dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa lihat foto-foto anggota kepanduan di masa itu. Ada juga foto yang ini. Lanjut ke ruang kepanduan 2. Di sini bisa kita lihat ada seperti ini properti yang dipakai oleh kepanduan di masa itu. Info 4. Tulisannya sih seperti itu. Kemudian bisa dilihat ini ada properti sepeda seperti ini yang digunakan oleh anggota kepanduan juga, dan juga meja dan kursinya ada di sebelah sini. Oke. Lanjut ke ruangan selanjutnya. Ini ruang organisasi setelah Sumpah Pemuda. Jadi yang tadi sudah kita lewati itu kan organisasinya masih bersifat kedaerahan, masih masing-masing, belum menyatu untuk Indonesia, belum. Jadi disinilah Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dibentuk, dan juga organisasi Indonesia Muda itu ada di sini. Jadi bisa kita lihat ini manekinnya menggunakan seragam, ini seragam pelajar kampus di masa itu, berbeda jauh ya dengan yang kita sekarang. Jadi dulu mereka pakainya celana coklat dan kemeja, ada yang mengenakan pakaian adat seperti itu. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, ada satu manekin yang memegang majalah. Ini merupakan majalah Benih Merdeka, yang mana majalah ini dipublikasikan pertama kali di Medan, diterbitkan di Medan, dan majalah yang pertama kali menyebut kata merdeka. Nah, di ruangan ini sudah menunjukkan bahwa organisasi seperti Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Sekarukun, dan lain sebagainya itu sudah menyatu menjadi organisasi Indonesia Muda. Bisa kita lihat di sini foto-fotonya. Oke, kita ke ruangan selanjutnya. Ini merupakan ruangan yang menjadi sejarah lagu Indonesia Raya. Nah, bisa kita lihat di sini ada biola yang dimainkan oleh Wage Rudolf Supratman saat mengiringi lagu Indonesia Raya. Jadi biola ini adalah hadiah pemberian kakak iparnya di saat itu. Informasi-informasi bisa kita lihat di sini ya.
ada deskripsi biolanya, ada sejarah lagu Indonesia Raya, kemudian ada profil dari Wage Rudolf Supratman sendiri. Jadi teman-teman, untuk virtual tour sendiri ada fitur untuk menyalakan audio. Nah, kita bisa dengar ya. Bisa mendengarkan lagu Indonesia Raya rekaman aslinya di saat itu ya. Kemudian lanjut ke ruangan terakhir, yaitu ruangan perenungan. Jadi untuk pengunjung tadi yang sudah melewati beberapa ruangan seperti ruangan pengenalan, ruangan organisasi, ruangan organisasi sebelum Sumpah Pemuda, kemudian ruang organisasi setelah Sumpah Pemuda. Nah, di situ kita langsung menuju ke sini. Nah, ruangan perenungan ini menjadi tempat pengunjung untuk merefleksikan diri, untuk memaknai Sumpah Pemuda melalui pesan-pesan yang telah diberikan oleh Ki Hajar Dewantara dan juga Soekarno. Nah, juga dipamerkan pula puisi Muhammad Yamin yang berjudul Tanah Air. Di sini bisa kita lihat bersama-sama. Oke, selanjutnya kita menuju ke relief. Nah, setelah dari ruangan-ruangan, di sini ada lapangan terbuka yang mana diletakkannya Monumen Persatuan Pemuda 1928. Ini dia monumennya. Kemudian di sini juga ada relief dari gambar-gambar atau dari foto-foto. Ini bisa dilihat ada Soekarno-Hatta di sini dan beberapa anggota organisasi muda saat itu ya. Oke, karena kita sudah sampai di penghujung perjalanan kita hari ini, jadi saya mau mengucapkan kepada kita semua untuk terus menjaga budaya dan sejarah kita di Indonesia. Kalau gitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.